berkumpul bersama tetap dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, memperbaiki negeri kita semua. Kaitan dengan masalah Gibran Raka Buming Raka, ini sudah jelas tadi disampaikan oleh Bang Roy bahwa sudah sewajarnya untuk dapat dimakzulkan karena telah memenuhi unsur pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perbuatan tercela yang tadi menyanyikan papa, nah itu dengan rentetannya. Dan yang kedua adalah karena tidak memenuhi syarat lagi, dan itu ada jatuh dalam pasal 7 tersebut bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa dimakzulkan jika melakukan korupsi, pengkhianatan negara, tindak pidana berat lain, kemudian perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat lagi. Jadi ini sangat konstitusional. Perjuangan kita semua ini perjuangan konstitusional, yaitu ingin menegakkan konstitusi. Dua hal catatannya, bahwa Gibran ini produk dari perselingkuhan politik dan perselingkuhan hukum. Berarti anak haram ya Pak ya? Dari Anak haram ya? ruang yang remang-remang, Anak haram ya Pak? bukan ruang yang gelap. Akibatnya jadilah anak haram. Kenapa kita nyatakan begitu? Yang pertama, waktu kelahirannya putusan MK 90. Kita semua tahu putusan itu putusan manipulatif. Bayangkan Bapak Ibu bahwa putusan itu berdasarkan votingnya 54, ya kan? 5 seolah-olah mendukung Gibran, 4 tidak, menang yang 5. Padahal hitung-hitungannya salah. Seharusnya 6-3. 6 tidak mendukung Gibran, yang mendukung Gibran hanya 3. Siapa itu? Yaitu Anwar Usman, Panahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Hanya 3 yang mendukung Gibran itu. Yang 4 dissenting opinion. Soeharto, Arifin Adam, Salih Islam, Hidayat Arif, Ustari Hidayat, 4 tuh. Sama 2 yang concurring. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, tentu dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir, maka banyak hal yang membuat kita mengerti ya bagaimana dengan penanganan hukum di negara kita ini ya. Dengan penanganan hukum, kalau misalnya yang dipertanyakan itu atau yang dipermasalahkan itu orang besar dengan orang kecil, teman-teman. Ya, tentu kita percaya bahwa kalau misalnya Roy Suryo CS ini ya mempermasalahkan misalnya ijazah orang kecil, maka ya cepat selesai. Dan memang ya Roy Suryo CS juga tidak tidak memiliki alasan untuk mempermasalahkan ijazah orang kecil ya, karena mereka bukan pejabat publik. Justru karena Pak Jokowi ini pejabat publik ya, makanya ya dia ijazahnya itu dipertanyakan ya, warganya dipertanyakan. Nah, ini sama apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ketika ya menjadi ahli saksi dari Dr. Tifak di Polda Metro Jaya, teman-teman. Ya, katanya bahwa ini warga negara ya menanyakan ijazah kepala negaranya. Ya, jadi ketika warga negara menanyakan ijazah kepada orang yang melayani dia, kan pejabat publik itu kan sebagai pelayan rakyat. Nah, sedangkan di dalam ya Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
rakyat itu yang memiliki kedaulatan penuh adalah rakyat. Nah, jadi harusnya ketika ditanyakan oleh rakyat itu, maka ya dibuka saja. Nah, ini yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bahwa ketika warga negara mempertanyakan ijazah pemimpinnya misalnya, ya presiden, maka itu tidak ada pidananya di sana. Dari mana itu pidananya? Nah, ini yang dia sampaikan bahwa ya tidak ada pidana, ya yang ada di situ adalah ya kalau dipertanyakan ya keterbukaan, ya tunjukkan. Nah, itu yang disampaikan oleh ya Rocky Gerung pada saat itu. Dan ini juga ya sejalan dengan pemikiran seperti Mahfud MD dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi memang harusnya ada satu pedoman khusus ya bagi kita sebagai masyarakat awam, ya bagaimana dengan kasus seperti itu. Karena yang satu mengatakan bahwa ya tidak sembarangan seperti pihak dari Pak Jokowi, ya yang sering disuarakan oleh Yakub Hasibuan, pengacara Pak Jokowi, mengatakan bahwa ya kami tidak akan menunjukkan ijazah, ya kami tidak akan memperlihatkan ijazah, katanya, ya kecuali di persidangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika warga negara itu meminta ijazah, menanyakan ijazah pemimpin, ya apakah itu diperkarakan sampai ya di persidangan? Nah, tentu ini menjadi satu hal yang membuat kita tadi ya terbuka pikiran kita bahwa masih belum ada keterbukaan ya informasi. Ya harusnya ya seperti yang dilakukan oleh Hakim MK Arsul Sani, ketika misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazahnya asli atau tidak, maka ya dia tidak menyewa pengacara untuk mempertahankan apa yang diminta oleh ya warga. Tetapi dia langsung merespon itu dengan ya menunjukkan kepada publik bahwa ya ijazah saya tidak seperti yang mereka tuduh dan saya benar-benar lulus, ya seperti itu. Nah, harusnya Pak Jokowi bangga dengan hal itu, sebenarnya menunjukkan ijazahnya bahwa ya dia kan sebagai presiden, ya masyarakat memilih dia dulunya sebagai presiden ya dengan ijazah itu, ya karena masyarakat tidak mungkin memilih dia kalau dia tidak memiliki ijazah itu, ya karena tentu kalau tidak memiliki ijazah itu berarti ya persyaratannya tidak bisa memenuhi karena dianggap belum ya bersekolah, ya walaupun punya ijazah bukan dalam arti kita sudah berpikir dan lain sebagainya, tapi ya yang ijazah itu kan yang membawa, ya yang membawa sampai ya meloloskan. Nah, jadi harusnya Pak Jokowi bangga menunjukkan ijazah kepada masyarakat bahwa ya masyarakat juga tidak sia-sia memilihnya karena dia memiliki ijazah yang asli, ya apalagi dia adalah jebolan dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kita tahu bahwa UGM ya salah satu universitas yang cukup dikenal, ya yang sangat top di negara kita ini, ya di Indonesia. Maka karena dia jebolan dari sana, harusnya dia bangga bahwa dia ya pernah kuliah di sana. Dan ini juga yang disampaikan oleh pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak ketika merespon ya bagaimana dengan susahnya menunjukkan ijazah Pak Jokowi ini. Ya kata Kamarudin, ya ijazah saya saja saya pampang, ya saya tempel di dinding ya di kantornya katanya, ya jadi siapa saja yang bisa masuk bisa melihat, dan itu bukan aib, tetapi itu karena dia bangga dia pernah lulus, ya mendapatkan ijazah itu, dan apalagi dia ya lulus ya terbaik lagi. Nah, jadi harusnya seperti itu, ya harusnya. Nah, sama juga bahwa
UGM kan sebenarnya bangga karena Pak Jokowi adalah alumni dari UGM sendiri, dan istilahnya orang yang telah menduduki kursi nomor 1 di negara kita ini adalah jebolan dari UGM. Makanya ya ketika itu Ova Emilia mengatakan bahwa ya alumni ya kebanggaan kami Fakultas Kehutanan, ya mereka bangga, tapi harusnya Pak Jokowi juga bangga dong, ya memiliki ya pernah berkuliah ya di UGM, ya dengan ketika misalnya diminta untuk menunjukkan ijazah maka ya ditunjukkan. Nah, walaupun ya Polda Metro Jaya telah menunjukkan katanya ijazah kepada para tersangka, tapi sebenarnya karena ini sudah terlanjur dari masalahnya, makanya ya Roy CS juga ya kata mereka justru karena telah ditunjukkan di situ mereka mendapatkan ada dugaan kejanggalan di sana. Nah, seperti apa itu? Ya seperti yang dipaparkan oleh Rasul ya, bahwa tidak ada embos dan lain sebagainya, dan foto juga ya terlalu baru dan lain sebagainya dengan umur kertas yang 40 tahun, ya tidak seperti ya hal baru kata Roy Suryo. Nah, kita masih belum tahu ini teman-teman dalam bagaimana penyelesaian kasus ini, apakah nantinya kasus ini akan selesai begitu saja ya lewat restoratif justice, ya karena kalau lewat restoratif justice berarti ya tidak ada pembuktian, ya tidak ada pembuktian ijazah Pak Jokowi di pengadilan, ya karena sudah terbukti ya Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana ya mereka sudah melakukan satu restoratif justice ya, dan status mereka ya dicabut, dan itu artinya bahwa ya damai tanpa ada pembuktian. Nah, ini yang sering disuarakan oleh Rosulio, bahwa tanpa pembuktian itu ya kalau melalui restoratif justice maka itu tidak dibuktikan, padahal yang mereka inginkan itu ya kepastian ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, ya makanya mereka terus berjuang. Ya tinggal 6 orang lagi teman-teman yang jadi tersangka, ya kemarin kan mereka 8 orang, jadi tinggal 6 orang lagi, dan kita mengharapkan ya supaya cepat dalam penanganan kasus ini, karena kalau tidak segera untuk dilakukan penanganan kasus teman-teman ya maka tentu itu ya sangat berbelit-belit, dan tentu tidak ada yang namanya keterbukaan. Ya, silakan memberikan komentar Anda teman-teman, ya sampai jumpa di video berikutnya.